Sebelumnya bisa kita absen dulu untuk hari ini. Perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Hadir. Oh iya, hadir. Untuk kabupaten kota, apa sudah ada yang hadir, Ibu? Saya juga baru bergabung, kami baru apel ini. Siap hadir. Hadir, oke, terima kasih. Dari kabupaten mana? Hadir, Bu. Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua. Baik. Makan lokalnya di. Baik. Terima kasih untuk perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Apa sudah ada yang hadir? Kabupaten Pasaman Barat ada, Bu. Dari Sumatera Utara, Bu ya? Sumatera Barat. Oh, Sumatera Barat. Perwakilan Kabupaten Simelu, Bu, sudah hadir. Oh iya, baik. Terima kasih. Sumatera Barat tadi sudah ada yang hadir ya. Mungkin untuk teman-teman yang belum hadir, mungkin boleh diinfokan supaya nanti terpapar semuanya. Lalu dari perwakilan dari Provinsi Sumatera Selatan. Apakah sudah ada yang hadir? Dari kabupaten kotanya juga? Sumatera Selatan? Lagi di bawah. Hadir, Bu. Oh, hadir. Dari mana, Ibu? Dari Oktober, Bu. Oh iya, baik. Boleh diinfokan untuk teman-teman dari kabupaten lain yang belum bergabung agar bergabung. Apa yang kalian dari Provinsi Jambi. Perwakilan dari Provinsi Jambi. Kerinci hadir, Bu. Kabupaten Kerinci. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Hadir, Bu. Hadir. Bengkulu hadir. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Untuk kabupaten kotanya, apa sudah ada yang hadir, Bu? Hadir, Bu, dari Rejang Lebong. Oh, Rejang Lebong ya. Rejang Lebong sudah hadir. Bengkulu Tengah hadir, Bu. Oh iya, Bengkulu Tengah. Baik, terima kasih. Dari hadir. Iya. Provinsi Riau. Maluku Kabupaten Buru hadir. Iya, baik. Terima kasih. Dari Riau. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dari Provinsi Riau. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Papua hadir. Oh iya, terima kasih, Bu. Perwakilan Dinkes Provinsi Riau, apa sudah hadir? Nabire Papua hadir. Iya, terima kasih, Bu. Dari Riau belum ya? Provinsi Maluku hadir ya, Bu. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Riau belum ada ini ya, belum ada respon. Baik, lanjut. Ada dari Dinas Kesehatan Kota Dumai Riau, Ibu. Oh ya, oke. Terima kasih, Bu. Provinsi Kalimantan Barat, Ibu hadir. Iya, terima kasih. Kabupaten Lugia, Puskesmas Medio hadir. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Kepulauan Bangka Belitung. Hadir, Bu. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Diingatkan sekali lagi untuk provinsi agar mengingatkan juga kabupaten kotanya untuk bergabung ya. Kalau Belitung hadir, Bu. Kalau ada teman-teman puskesmas juga boleh bergabung di pertemuan ini. Nanti kalau memang sudah penuh, nanti kita akan buka YouTube-nya. Kalau memang Zoom-nya sudah penuh. Selanjutnya, Kepulauan Riau.
Kepulauan Riau. Sudah. Kepulauan Riau, apa sudah ada yang hadir? Hadir, Mbak. Oh ya, terima kasih. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotanya sudah ada yang hadir ya? Oke. Lampung, Dinkes Provinsi Lampung. Hadir, Mbak. Iya. Baik, terima kasih. DKI Jakarta. Mana? DKI hadir. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya. Sumur sudah hadir ya, Mbak? Sumut. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Banten. Dinkes Provinsi Banten. Banten sudah hadir, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Lalu Jawa Barat. Hadir, Mbak. Kabupatennya sudah. Terima kasih, Bu. Jawa Tengah. Izin, selamat siang, Puskesmas Waina dari Kota Jayapura hadir, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Dari Jawa Tengah. Hadir, Bu, dari Lombok Tengah. Lombok Tengah ya. Oh ya, terima kasih. Kalau dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Berarti lain orang Cisaga. Boy, Komata. Yogyakarta. Apa ya, ada yang sudah hadir? Perwakilan dari Yogyakarta. Hadir. Iya, baik. Terima kasih. Jawa Timur. Jawa Timur, sudah ya? Hadir. Lalu ya, terima kasih. Bali. Hadir Bali, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Nusa Tenggara Barat. Sudah ya? Hadir. Baik, terima kasih. Bentar. Nusa Tenggara Timur. Hadir, Bu. Iya. Lalu Kalimantan Barat, tadi sudah ada yang hadir ya? Sudah besar. Kalimantan Tengah. Emang di NTBS kita kan berapa? Nyarinya tak kajut. Kalimantan Tengah. Iya, tak kajut. Oh, sudah ada ya. Menahunya. Enak di enak. Nah, ini ada orang ya, Kak. Nih. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu mungkin boleh langsung mengisi daftar hadir yang sudah kami share di chatroom. Apa semua sudah bisa mengakses daftar hadirnya, Bapak Ibu? Sudah, Mbak. Sudah ya. Baik. Belum. Belum, ya baik. Kami kirimkan. Sudah. Udah. Belum, Mbak. Izin, Bu, mohon dicek ulang di daftar hadirnya, Bu. Dari Kabupaten ND, NTT hadir.
Ya, baik. Kita akan mulai untuk kegiatan hari ini. Mohon Selamat dicek pagi. ulang daftar hadir. Iya, nanti kami akan cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang terhormat Bapak Ibu undangan serta narasumber yang telah hadir pada pertemuan hari ini, yaitu diseminasi hasil kajian EPPGBM ke provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Baik, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum kita mulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita memanjatkan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing agar acara hari ini dapat berjalan dengan kondusif dan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan sedikit untuk kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan sambutan dari PLT Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Selanjutnya sambutan dari UNICEF representatif Indonesia. Dan selanjutnya paparan hasil kajian EPPGBM dari UNICEF. Selanjutnya paparan cakupan entry penggunaan hasil pengukuran atau follow up untuk lonceng, perbaikan gizi anak, serta penggunaan peta Kesmas dan Ceria dari Puskesmas Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan Kabupaten Siden dan Tapang, Sulawesi Selatan. Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan diskusi yang akan dimoderatori oleh Ketua Tim Kerja Surveillance Gizi dan KIA. Ini Mapin. Dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut serta penutupan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja rangkaian acara pertama yaitu pembukaan dan sambutan oleh PLT Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak kepada Dr. Diah. Dipersilakan. Merokok. Kira-kira mudah Bu untuk suaminya? Baik, pembukaan akan dibawakan oleh Ketua Tim Kerja Surveillance Gizi dan KIA kepada Dr. Ningrum. Monitor. Baik, suara saya sudah terdengar, Mbak Gunting? Ya, sudah terdengar, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mohon maaf, nih Bu PLT masih bersama Bu Dirjen, masih menggantikan beliau. Nanti dia akan bergabung bersama kita setelah kegiatan dengan Bu Dirjen selesai. Izinkan saya Ketua Tim Kerja Surveillance Gizi dan KIA mewakili Ibu PLT untuk membuka kegiatan hari ini, pagi ini, dan membacakan arahan beliau. Yang saya hormati Bapak Ibu dari perwakilan lintas program dan lintas sektor, kemudian PMO, Dirjen Kesmas, unit UNICEF representatif Indonesia, saya mewakili para narasumber, Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan, Provinsi, dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, dan Mitra Pembangunan, serta Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam pertemuan diseminasi hasil kajian EPPGBM. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, kita selalu diberi dalam kondisi sehat sehingga bisa saling berjumpa di layar kaca meskipun secara online. Semoga ini nanti tidak mengurangi semangat kita semuanya untuk terus mendukung dan memperhatikan kesehatan anak-anak balita kita yang merupakan generasi penerus bangsa. Karena apa yang kita lakukan adalah demi untuk masa depan mereka dan juga pastinya untuk masa depan bangsa. Bapak Ibu yang berbahagia, kita tahu kita masih mempunyai berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah stunting.
Berbagai upaya dan strategi sudah kita lakukan bersama, termasuk di dalamnya adalah pemantapan sistem informasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk terkait penurunan angka stunting, memang diperlukan satu sistem pencatatan pelaporan yang real time, akurat, dan berkualitas, sehingga seluruh rantai sistem surveillance bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa Kementerian Kesehatan sudah mengembangkan satu aplikasi pencatatan pelaporan, yaitu EPP-GBM, Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat. Ini merupakan salah satu modul dalam gizi terpadu. Ya, tujuan dari EPP-BGM ini kita melakukan pencatatan dan juga pelaporan status gizi anak-anak balita dengan real time, by name, by address. Dan tujuannya pasti setelah ditemukan harus ada tindak lanjutnya. Beberapa tahun kita terus mengalami perkembangan EPP-BGM, pembaruan, perbaikan-perbaikan sudah kami lakukan, sehingga diharapkan akan lebih mudah digunakan oleh teman-teman di lapangan, sehingga data yang terinput juga optimal. Bapak Ibu semuanya, berdasarkan tarikan data tahun 2022 ini, ternyata masih banyak kabupaten kota, ya 217 kabupaten kota atau sekitar 42% yang antriannya masih pada saat bulan Agustus kemarin, antriannya masih di bawah 80%. Ini penyebabnya bisa dua ya Bapak Ibu, karena memang tidak mengoptimalkan bulan penimbangan tersebut, sehingga tidak sasaran yang dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan tidak semuanya disasar, terpantau. Dan yang kedua, tidak semua sasaran yang sudah kita lakukan pemantauan status gizi tersebut diinput ke dalam EPP-BGM. Nah, ini nanti akan menjadi evaluasi kita bersama ya Bapak Ibu. Kami juga mohon masukan dari daerah nanti untuk kegiatan ini apa yang menjadi kendala, sehingga capaian antrian di bulan Agustus ini tidak banyak yang tidak mencapai 60%. Rata-rata ini 57,3% untuk nasional. Padahal kami ini ingin terus mendorong pemanfaatan EPP-BGM ini sehingga bisa terjaring. Anak-anak balita yang punya masalah dengan status gizi bisa segera terjaring. Jangan hanya kita jaring pada saat dia sudah gizi buruk, sudah ada penyakit lain, sudah stunting, baru kita tata laksana. Itu akan sangat berat sekali Bapak Ibu. Kita harapkan dengan pemantauan secara rutin, penimbangan secara rutin, penginputan melalui EPP-BGM, kemudian ditindaklanjuti ketika balita itu mulai turun berat badannya, kemudian pertumbuhannya tidak optimal, kita bisa langsung segera melakukan tindak lanjut, lakukan tata laksana secara dini. Nah, Bapak Ibu semuanya perlu diperhatikan juga terkait selain untuk pengoptimalan pemanfaatan EPP-BGM dan pencatatan dan pelaporan, perlu juga diperhatikan alat untuk pengukuran pertumbuhan tersebut. Kementerian Kesehatan sudah melakukan pengadaan ya beberapa tahun terakhir ini alat antropometri baik melalui dana DIPA yang kami kirimkan langsung ke kabupaten kota Bapak Ibu maupun melalui DAK fisik. Dan kami berharap alat yang sudah kami kirimkan bisa dimanfaatkan dengan baik dan mohon dipelihara, diopeni gitu sehingga tidak hilang, tidak rusak, dan kita harapkan semua anak dilakukan pengukuran status gizi secara baik dan benar dan sesuai standar. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2021 UNICEF dan Puslap telah melakukan kajian EPP-BGM di beberapa daerah di Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini akan dipaparkan hasil kajian tahun 2021, kemudian juga nanti akan ada pemaparan dari
kabupaten dan puskesmas. Ya, kami harapkan nanti yang dipaparkan adalah model-model yang baik sehingga bisa menjadi contoh bagi kabupaten ataupun puskesmas lain. Sehingga diharapkan pemanfaatan data juga lebih optimal, kendala-kendala yang ditemukan di lapangan juga bisa kita bisa kita perbaiki bareng-bareng, mana yang bisa diperbaiki oleh puskesmas, oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, oleh provinsi maupun oleh pusat. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir mengikuti pertemuan ini. Kami pastinya sangat mengharapkan peran serta aktif Bapak Ibu semuanya, masukan-masukan dari lapangan sehingga kami bisa melakukan perbaikan. Kita sama-sama ya, kita sama-sama bisa melakukan perbaikan pastinya untuk masa depan bangsa, yaitu anak-anak balita di Indonesia. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan diseminasi hasil kajian EPPBGM, saya buka secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Meningrum. Selanjutnya, langsung saja paparan hasil kajian EPPGBM oleh Bu Ninik dari UNICEF. Kepada Bu Ninik, monitor. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Silakan Ibu. Terima kasih banyak. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ningrum dan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu semua. Saya izin share untuk paparan yang akan saya sampaikan pagi ini. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ningrum bahwa kegiatan dari kajian ini dilakukan 2021 dan pada tahun 2022 sebetulnya sudah banyak perbaikan yang yang telah dilakukan dan harapannya mungkin nanti kalau memang sudah beberapa sudah masuk dan akan saya sampaikan, tapi sekali lagi bahwa kajian ini dilakukan 2021. Kajian ini merupakan kerjasama UNICEF juga dengan Kementerian Kesehatan, Direktorat Gizi KIA dan juga Poslab Jakarta. Konteksnya sebetulnya kita tahu bahwa EPPGBM ini sudah dimulai dari 3-4 tahun lalu dan merupakan tools yang penting dalam pencatatan data yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah gizi, mengatasi maupun mencegah. Jadi kalau mencegah stunting tentunya untuk mengatasi masalah gizi seperti gizi kurang dan gizi buruk. Jadi maka penting bagi kita untuk memahami berbagai faktor yang berkontribusi terhadap penggunaan aplikasi yang belum optimal. Jadi kami UNICEF maupun Kementerian Kesehatan ingin sekali belajar dari pelaksanaan EPPGBM seperti apa yang ada di lapangan pada tahun 2021. Nah, tujuan studi kajian ini adalah untuk lebih memahami kesenjangan terkait implementasi EPPGBM, kemudian mengidentifikasi area untuk perbaikan, dan yang ketiga adalah mengembangkan rekomendasi strategis untuk pengembangan sistem informasi gizi di masa depan. Jadi bagaimana kita ingin melihat EPPGBM dirancang, itu sebagai apakah sebagai bagian dari sistem informasi gizi, apa saja kesenjangan utamanya, apa kesulitan dan tantangan khususnya bagi pengguna di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai puskesmas. Kira-kira apa sih masalahnya yang ada? Dan terakhir adalah peluang apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan implementasi PGBM, khususnya dari wawancara kami yang dilakukan baik di tingkat puskesmas, di kabupaten maupun di tingkat provinsi. Nah, ini pendekatannya, pendekatan yang kami lakukan adalah metode campuran. Jadi kami pertama melakukan juga survei secara online kepada seluruh puskesmas dan juga seluruh kabupaten dan seluruh provinsi. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang ikut dalam survei online kami. Kemudian dilanjutkan dengan survei secara ataupun kualitatif, dan kami juga melakukan observasi.
Keterbatasannya adalah studi ini dirancang untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman dari Bapak Ibu semua, baik di tingkat nasional, di provinsi, kabupaten, sampai puskesmas, bagaimana menggunakan EPPGBM. Dan juga kami juga melihat pada saat melakukan observasi lapangan, tim kami turun langsung dan berada bersama-sama dengan tim di kabupaten maupun tim di puskesmas untuk ikut bersama dengan mereka selama 2 hari melihat kegiatan-kegiatan yang ada, khususnya teman-teman yang menjadi focal point atau menjadi tugas utamanya adalah untuk mengisi ataupun menganalisa EPPGBM. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, jadi ada online, daring, kemudian ada observasi lapangan dan wawancara mendalam. Kami melakukan untuk online itu memang terjaring 1.474 petugas puskesmas yang mengisi. Ini bisa dari TPG ataupun yang bertanggung jawab untuk EPPGBM. Ada 173 petugas kesehatan di tingkat kabupaten dan ada 30 petugas kesehatan di tingkat provinsi yang mengisi survei online kami. Untuk observasi lapangan ini dilakukan di 5 provinsi, 5 provinsi terpilih, kemudian observasi lapangan dengan 15 petugas puskesmas di provinsi tersebut, dan juga dengan 10 petugas kesehatan di kabupaten di wilayah provinsi 5 provinsi tersebut. Sedangkan wawancara mendalam itu kami lakukan di 15 petugas puskesmas, kemudian 10 petugas kesehatan kabupaten kota, 4 petugas provinsi, kemudian ada dari Kemenkes dan juga dari penerimaan data seperti dari Bappenas maupun dari kantor Kementerian Kesehatan dan juga BKKBN. Nah, ini gambaran umumnya. Kita tahu ada 23 indikator pada utama dalam EPPGBM yang secara berkala diinput oleh teman-teman ahli gizi di puskesmas maupun focal point ataupun yang bertanggung jawab untuk EPPGBM. Jadi itu dimulai dari pelayanan kesehatan bayi dan balita, kemudian kesehatan ibu, kesehatan remaja, pelayanan kesehatan keluarga, dan pelayanan di vaskes. Jadi memang sudah lengkap sekali apa yang ada di EPPGBM. Nah, ini kami lakukan juga orang-orang yang bertanggung jawab terhadap EPPGBM. Jadi petugas gizi puskesmas itu kebanyakan dari mereka yang bertanggung jawab. Itu pada saat kami lakukan interview, mereka sudah 3 tahun menggunakan EPPGBM. Begitu juga untuk di tingkat kabupaten kota itu sudah 3 tahun, kemudian provinsi juga 3 tahun, sedangkan dari Kemenkes sudah 5 tahun karena memang yang mengawali pembuatan dari EPPGBM ini, tools ini adalah Kemenkes. Kemudian penggunaan EPPGBM itu dimulai ada beberapa kegiatan dari pengumpulan data hingga diseminasi. Jadi kalau kita lihat tingkat keterlibatan pengguna bervariasi dalam setiap fase. Untuk pengumpulan data biasanya bertanggung jawab adalah petugas gizi puskesmas. Kemudian untuk data entry, kalau data entry ini tidak hanya data entry, tapi juga melihat data tersebut, termasuk ada petugas di tingkat kabupaten, provinsi, dan juga di tingkat nasional. Analisa data, intervensi, dan diseminasi dilakukan oleh kesemuanya, keseluruhan orang-orang tersebut. Kemudian, nah ini kita melihat dari pengumpulan data itu biasanya petugas gizi puskesmas merupakan ujung tombak dari pelaporan analisa dari penggunaan EPPGBM. Dari pengumpulan data, petugas gizi ini merasa bahwa di atas 90% petugas puskesmas menganggap peran mereka yang paling penting adalah membantu pengumpulan data. Ini terkait pengumpulan data, karena pengumpulan data dilakukan misalnya untuk antropometri, misalnya ada di tingkat posyandu. Kemudian misalnya untuk tambah darah, itu ada tingkat puskesmas. Jadi mereka menganggap peran mereka itu sangat penting. Jadi tugasnya salah satunya adalah mengawasi proses pengukuran yang dilakukan oleh kader di posyandu, kemudian dokumentasi datanya, karena kemudian data itu harus disertakan di bidan desa sebelum ke petugas puskesmas dan sebagainya. Jadi data yang diambil tentu antropometri, berat badan, tinggi badan, kemudian pita lila, ukuran dengan menggunakan pita lila,
kemudian vitamin A, kemudian juga untuk ID anak, kemudian profil orang tua, status anemia ibu, semua data-data itu diambil. Kemudian untuk pemasukan data atau data entry juga dilakukan oleh teman-teman petugas gizi. 84% petugas puskesmas menganggap data entry adalah bagian dari peran mereka. Jadi selain mengawasi pengumpulan data, juga memasukkan data tersebut ke dalam sistem merupakan tugas utama dari petugas gizi. Kemudian untuk analisa data, sebetulnya 72% menganggap bahwa analisa data adalah bagian dari peran mereka sebagai petugas gizi. Intervensinya 67% puskesmas menganggap penentuan intervensi adalah bagian dari peran mereka. Dan yang diseminasi, kalau untuk petugas gizi puskesmas, hanya 39% yang menganggap bahwa advokasi dan berbagi data adalah bagian dari mereka. Jadi selebihnya, jadi sekitar 1 dari 3 petugas gizi puskesmas merasa bahwa untuk advokasi dan berbagi data adalah tugas mereka. Sementara 2/3 lainnya merasa bukan tugas dari petugas gizi. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan tingkat kabupaten? Jadi kalau untuk tingkat kabupaten, untuk data entry, pemantauan proses entry data sebagai bagian dari peran petugas. Jadi prosesnya ya, jadi mengawasi pemantauan dari entry data itu merupakan tugas dari teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten, termasuk memantau kemajuan data entry, misalnya sudah berapa persen cakupan entry-nya dan sebagainya. Kemudian untuk analisa data, 50% petugas kabupaten kota menganggap bahwa melakukan analisa adalah bagian dari peran mereka. Jadi masih separuhnya yang menganggap bahwa analisa data bukan bagian dari petugas kesehatan di tingkat kabupaten. Begitu juga intervensi 45%. Sementara untuk diseminasi, 80% petugas kabupaten menganggap bahwa advokasi dan berbagi data di forum tingkat kota adalah bagian dari peran mereka. Begitu juga dengan sosialisasi dan evaluasi itu persentasenya tinggi dan menganggap bahwa itu adalah tugas dari petugas kesehatan di tingkat kabupaten. Kemudian bagaimana dengan tingkat provinsi? Kalau di tingkat provinsi, hanya 40% petugas provinsi yang menganggap pemantauan data sebagai bagian dari peran mereka. Hanya 4% yang menganggap, yang ikut melihat sebetulnya berapa sih misalnya cakupannya dan sebagainya yang sudah masuk di entry. Kemudian kalau analisa data cukup tinggi, jadi kalau 73% petugas tingkat provinsi menganggap bahwa melakukan analisa data adalah bagian dari peran mereka. Kalau intervensinya sebetulnya hanya 26,7%, atau 1 dari 3 petugas provinsi yang menganggap bahwa mengonfirmasi kasus di lapangan adalah bagian dari peran mereka. Dan diseminasi 73% petugas provinsi menganggap advokasi dan berbagi data terutama dengan sektor lain, lintas sektor itu merupakan tugas mereka. Dan hampir semuanya menjawab bahwa sosialisasi dan evaluasi hasil dari PPGBM merupakan tugas dari mereka sebagai nakes di tingkat provinsi. Ini cukup menarik bahwa berdasarkan survei yang dilakukan, pengguna melaporkan bahwa PPGBM bermanfaat untuk melakukan surveillance gizi. Mereka bisa sangat bermanfaat untuk menunjukkan penyebab gizi, penyebab dari setiap masalah gizi, bisa memantau pemberian makan tambahan, walaupun tidak tinggi ya, yang tertinggi adalah sangat bermanfaat untuk data target individu berdasarkan nama dan alamat. Jadi ID-nya itu by name by address, kemudian menyediakan status gizi individu secara tepat dan akurat. Kemudian berikutnya, pengguna PPGBM di tingkat yang berbeda, baik puskesmas, kabupaten, provinsi, memilih perspektif yang berbeda tentang data mana yang lebih berguna untuk menginformasikan pekerjaan mereka. Untuk di puskesmas, jadi yang paling berguna adalah semua anak balita yang ditimbang selama sebulan. Jadi mereka bisa dapat data DPRS misalnya. Sementara kalau kabupaten kota itu status gizi individu mereka bisa melihat. Jadi
agak-agak berbeda. Sementara untuk provinsi lagi-lagi individual target data. Jadi mana-mana balita-balita yang misalnya punya masalah. Kemudian meskipun petugas di puskesmas merasakan bahwa EPPB-GBM bermanfaat, terdapat beberapa hambatan yang menghalangi mereka untuk memanfaatkan sepenuhnya. Tantangan paling umum yang dihadapi pengguna adalah kesalahan teknis saat mengakses sistem dan koneksi internet yang buruk. Jadi untuk tingkat puskesmas 83% dan itu aplikasi sering mengalami gangguan teknis. Kemudian 75,6% koneksi internet yang buruk. Kalau di kabupaten kota, ini ternyata masih sama terkait mengenai infrastruktur ya, jadi entah koneksi atau gangguan teknis dan internet yang buruk. Sama juga dengan provinsi, jadi ada masalah-masalah yang di luar dari luar sistem itu, terutama karena masalah koneksi. Walaupun demikian, yang menarik juga, mereka melihat bahwa sumber daya manusia juga menjadi tantangan. Misalnya di puskesmas, 48% menyatakan kurangnya tenaga kesehatan untuk mendukung pekerjaan. Kemudian sama dengan halnya kabupaten kota, kurangnya staf untuk mendukung pekerjaan. Jadi dan di provinsi nilainya 63%. Jadi salah satu hal yang menjadi tantangan utama juga SDM. Nanti kita lihat seperti apa yang kita temui di lapangan. Nah, ini pengguna yang berbeda memiliki pengalaman yang berbeda dalam menggunakan EPB-GBM. Jadi sebetulnya mayoritas petugas gizi puskesmas pengalaman mereka dalam menggunakan EPB-GBM itu cukup gitu ya. Jadi masih sering ada tantangan, tapi secara general mereka merasa bahwa pengalaman mereka cukup. Sementara kalau untuk kabupaten provinsi, pengalaman mereka sebagai hal yang mudah. Nah, analisa sejangan informasi berikutnya di bagian selanjutnya ini akan menguraikan tantangan apa saja sih yang dihadapi oleh petugas-petugas di setiap tingkatan administrasi. Pertama tentang pengumpulan data. Jadi EPB-GBM itu mengabaikan kesulitan terkait pendataan di posyandu ya. Misalnya seringkali menyerahkan kepada ahli gizi untuk memastikan data dikumpulkan, diperiksa dan dicatat secara akurat. Yang sering terjadi adalah misalnya kita melihat bahwa hal-hal yang tidak masuk akal mungkin ya, apa yang dilakukan, apa yang diambil datanya dari posyandu. Misalnya tinggi badannya bisa turun dari bulan Februari ke Agustus, atau kalau misalnya setiap bulan melakukan pengumpulan panjang badan, antara bulan satu bulan berikutnya tinggi badannya turun misalnya. Nah, ini harus dicek kembali oleh teman-teman puskesmas untuk melihat keakuratan data. Jadi kita tahu kader adalah relawan dari masyarakat yang bekerjasama untuk memantau kondisi kesehatan. Seringkali mereka juga tidak dibekali dengan kapasitas yang cukup mumpuni untuk pengukuran secara tepat ataupun memberikan konseling dan sebagainya. Dan kita temukan pada saat kita melakukan kajian ini, banyak sekali karena kapasitas mereka yang belum optimal, mereka melakukan tugasnya tanpa standar penimbangan, pengukuran, atau pencatatan data yang jelas. Seringkali mereka masih menggunakan buku bantu misalnya ya, atau kertas bantu yang kita tidak pernah tahu kalau tulisan tangan itu seringkali nanti begitu dipindahkan mungkin ada kemungkinan error-error yang terjadi. Nah, ini juga ahli gizi puskesmas itu memiliki beban ganda dalam pengumpulan data untuk EPB-GBM. Jadi mereka yang tadi saya sampaikan harus memverifikasi data yang disampaikan dari posyandu. Verifikasi tersebut tentu memerlukan waktu karena mereka harus koordinasi dengan kader posyandu atau bidan desa, orang tua anak balita dan sebagainya. Jadi proses verifikasi ini akan menunda dari pengumpulan dan pengendalian data. Nah, seringkali juga bahwa teman-teman yang bertanggung jawab untuk EPB-GBM ini harus mengumpulkan data yang relevan dari unit lain di puskesmas. Karena adanya 2-3 indikator,
Misalnya mereka harus mengambil data yang ada dari misalnya